Selamat datang, salam sehat dan bahagia selalu. Dalam perkuliahan lembaga legislatif kali ini, kita akan melanjutkan teori-teori yang terkait dengan proses perwakilan. Sumber pustaka materi ini masih tetap menggunakan buku Representative Democracy Legislators and Their Constituent yang ditulis oleh Michael L. Mazzei. Mari kita simak bersama-sama. Masih ingat dengan pernyataan berikut? The representative system can be viewed as an approximation of democracy depends on the nature of the relationship between the representative and the represented. Untuk mendekati demokrasi perwakilan, amat sangat bergantung pada hubungan anggota perwakilan dengan konstituennya. Bagaimanakah hubungan ini seharusnya? Siapakah orang yang disebut representatif itu? Lalu, siapakah konstituen itu? Mari kita kupas sama-sama. How the relationship should be interlinked. Bagaimana hubungan orang yang mewakili dan diwakili seharusnya terbentuk. Buku Michael L. Mazzei mengupas tentang hal tersebut. Silahkan kamu baca bukunya khusus pada chapter 2. Representation bermakna membuat hadir kembali, to make present again. Dengan demikian, timbul pertanyaan bagaimana caranya dan bagaimana kendalanya. Michael Mazzei menawarkan teori dalam bukunya yang dikenal dengan teori principal agent. Teori ini menggambarkan bagaimana hubungan orang yang mewakili dan diwakilinya. Agent merupakan istilah untuk orang yang mewakili, sedangkan principal merupakan istilah merujuk kepada orang yang diwakili. Di sini ada pernyataan yang ditulis dan menurut saya menarik untuk kita kaji. Mazzei mengatakan that government by the people is approximated if citizens control the actions of their representative. Jadi, menurut Mazzei, dalam hubungan agent dan prinsipal, dia mengatakan bahwa demokrasi itu bisa terwakili atau setidaknya bisa mendekati demokrasi bila citizen memiliki kekuatan untuk mengontrol orang yang mewakilinya. Selama citizens itu bisa mengontrol apa yang dilakukan, kegiatan, aksi, perilaku orang yang mewakilinya, maka hal tersebut bisa mendekatkan perwakilan kepada substansi daripada demokrasi. Jadi, inti dari teori principal agent adalah demokrasi perwakilan akan tercapai bila rakyat sebagai yang diwakili memiliki kemampuan untuk mengontrol orang yang mewakilinya. Maka dalam perkuliahan ini kurang lebih kita akan membahas bagaimana sih caranya supaya rakyat itu bisa mengontrol orang yang mewakilinya. Dan bagaimana orang yang mewakili itu mampu berperilaku sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang telah memberikan otoritas untuk mewakili. Siapa itu prinsipal? Who is principal? Prinsipal juga dikenal dengan sebut konstituen. Pasti kamu pernah mendengar kata konstituen kan? Ya, konstituen. Jumlah konstituen itu akan selalu lebih banyak dibandingkan orang yang mewakilinya. Konstituen itu mengacu pada orang-orang yang tinggal pada batasan teritorial geografis tertentu. Di Indonesia misalkan terdapat 80 wilayah konstituen untuk Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Nah, satu wilayah bisa kamu cek tuh ada berapa ribu, ratus ribu orang yang tinggal di dalamnya. Nah, mereka itulah yang dikatakan sebagai konstituen untuk satu anggota DPR RI. Kita ambil contoh Provinsi Banten untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Banten terbagi ke dalam 3 daerah pemilihan, yaitu Banten 1, 2, dan 3. 3 daerah pemilihan ini ada 12 kursi parlemen. Jadi dengan demikian konstituen untuk anggota DPR RI itu terbagi ke dalam 3 wilayah teritorial. Ada Dapil Banten 1, terdiri dari Kabupaten Pandeglang.
Ada Dapil 2 terdiri dari Kabupaten Serang dan Kota Serang, Kota Cilegon, dan Dapil Banten 3 ada pada Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Oke, sekarang tugasmu adalah coba kamu cari tahu kamu tinggal di mana di wilayah Provinsi Banten dan lihat siapa anggota DPR RI yang terpilih dari dapil tersebut. Nah, silakan kamu kenali anggota DPR RI-nya. Nah, siapakah konstituen Dewan Perwakilan di Dapil Banten 1? Maka konstituennya adalah masyarakat yang tinggal di Kabupaten Pandeglang. Nah, siapa sajakah konstituen Dapil Banten 2 untuk anggota DPR RI di Dapil Banten 2? Nah, mereka adalah penduduk Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon, dan begitu pula di Dapil Banten 3. Jadi sudah paham ya, konstituen itu akan selalu terikat pada batas wilayah sesuai dengan. Nah, bagaimana cara menentukan daerah pemilihan? Cara menentukan daerah pemilihan itu kaitannya dengan sistem pemilu yang digunakan di dalam setiap negara. Di Indonesia kita menggunakan sistem pemilu proporsional secara terbuka. Bagaimana metodenya itu akan dipelajari pada mata kuliah sistem pemilihan umum. Jadi kamu silakan tanya kepada dosen yang mengampu mata kuliah sistem pemilu. Yang pasti memang ada hitungan-hitungan matematikanya sehingga menentukan satu dapil. Kalau tidak salah itu ada rumus matematikanya. Ya kurang lebih jumlah penduduk dan teritorial geografis itu menentukan konstituen. Mari kita beralih. Who is agent? Siapakah agents? Agents adalah orang yang mewakili, yang memiliki otoritas untuk melakukan keputusan dan bekerja atas nama orang yang diwakilinya. Otoritas itu didapat dari konstituen saat proses pemilu. Ingat, satu agent pasti memiliki multiple number of principal. Artinya, satu anggota DPR RI memiliki banyak sekali konstituen. Kelompok konstituen multiple number of principal pasti hanya memiliki kurang lebih 1, 2, 3 agent. Artinya, prinsipal jumlahnya akan selalu lebih banyak dibandingkan agents. Atau konstituen jumlahnya akan selalu lebih banyak dibandingkan dengan anggota wakil rakyat. Akan sangat mudah untuk mengenali siapa agent, tapi akan sangat sulit sesungguhnya untuk mengetahui siapakah konstituen daripada agent tersebut. Begini, jika kamu dipilih dari Dapil Banten 1, rakyat di Dapil Banten 1, bahkan rakyat di Indonesia mampu mengenali siapakah anggota wakil rakyat dari Dapil Banten 1. Tapi, apakah kamu sebagai anggota wakil rakyat yang terpilih dari Dapil 1 mampu mengenali siapa konstituen kamu? Menarik bukan? Mari kita bahas. How agents looks at principle. Jadi bagaimana agent melihat principle? Kita lihat poin pertama. Not all people live in one electoral district will be looked as principle for agents. Nah, ini menariknya. Di atas kertas, di atas teori, memang dikatakan bahwa anggota DPR RI misalnya sebagai contoh yang terpilih dari Dapil Banten 1, maka konstituennya adalah penduduk di Dapil Banten 1. Tapi faktanya, realitanya, anggota wakil rakyat tidak memandang sama. Agent tidak memandang sama. Tidak semua orang yang tinggal di Dapil Banten 1 itu dianggap konstituen oleh wakil rakyat yang terpilih dari dapil tersebut. Faktanya, agent will categorize principle like circle. Pada kenyataannya, wakil rakyat itu mengkategorikan konstituennya seperti sebuah lingkaran, dari mulai lingkaran yang paling besar hingga lingkaran yang paling kecil. It is possible for agents only see smallest circle as his or her principle. Tidak semua agent memiliki kesadaran, kemampuan, kapabilitas, pengetahuan ya,
untuk memperhatikan lingkaran yang paling besar. Terkadang, agent hanya fokus pada lingkaran dalam. Siapa sih lingkaran yang paling dalam itu? The representative thinks only of those who regularly vote for him as his constituent. 1. Orang yang betul-betul memilih dia pada saat pemilu. Padahal, legally, he represent all of the constituency resident. Padahal, seharusnya berdasarkan konstitusional atau konstitusi, berdasarkan teorinya, ya, jika kamu terpilih sebagai wakil rakyat, maka kamu bukan wakil daripada kelompok kamu saja yang memilih kamu. Bahkan kelompok yang tidak memilih kamu adalah wakilnya. Sebagai pemenang, kamu harus bisa mewakili semuanya. Tapi kenyataannya, the representative think only of those who regularly vote for him as his constituent. Selanjutnya, he may be less responsive to the view of those who never vote for him. Konsekuensinya adalah anggota wakil rakyat atau representations atau agents hanya akan responsif pada circle yang lebih kecil. Betul. Ini ya yang keterbatasan daripada demokrasi perwakilan. In some nations, representatives only see political parties as the most principled because they owe their nomination and election to them. Bahkan di beberapa negara, circle dalamnya itu bukan penduduk yang memilih dia dalam proses pemilihan umum gitu, tapi adalah partai politik. Nah, bahkan ada agent yang melihat konstituennya adalah partai politik, sehingga dia menempatkan partai politik lebih penting dibandingkan penduduk yang memilih dia pada saat pemilu. Mengapa demikian? Karena agent merasa dirinya berhutang atau agent bergantung kepada partai politik, sebab untuk mengikuti partai politik, untuk mengikuti pemilu itu haruslah anggota dari partai politik, harus dinominasikan, harus dicalonkan oleh partai politik. Sehingga the first obligation for representative is to vote as his party leaders direct. Nah, ini bisa kamu kaitkan kembali dengan teori yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, yaitu teori representations yang berdasarkan Haywood, teori mandat, di mana agent lebih mewakili partai politiknya dibandingkan dengan orang-orang yang memilihnya secara langsung dalam pemilu. Jadi bukan delegasi sifatnya, tapi mandat. Ini poin yang terakhir. Jadi how agent look at principle, kesimpulannya adalah tidak sama realitanya dengan teori atau konstitusional bahwa setiap anggota wakil rakyat ketika sudah terpilih maka konstituennya adalah seluruhnya yang berada di daerah pemilihan umum dia berada. Kalau misalnya sebagai contoh si A, kamu terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil Banten 1, maka secara konstitusi, konstituen kamu adalah seluruh penduduk yang ada di Dapil Banten 1. Namun pada kenyataannya, kamu banyaknya hanya melihat circle dalam aja, yaitu orang-orang yang memilih kamu secara langsung di saat pemilu. Atau ada lagi circle yang lebih dalam lagi, yaitu lebih melihat bahwa konstituennya adalah partai politik, sehingga akan lebih taat kepada partai politik dibandingkan dengan penduduk yang sudah memilih secara langsung atau kelompok yang memilih kamu secara langsung. Oke, tadi kita sudah bahas siapa itu prinsipal dan siapa itu agent. Kesimpulannya adalah prinsipal adalah konstituen. Jumlah konstituen akan selalu lebih banyak dibandingkan jumlah agent. Agent adalah orang yang mewakili prinsipal atau orang yang mendapatkan otoritas dari konstituen untuk melaksanakan atau bertindak atas nama konstituen. Dengan kenyataan bahwa jumlah prinsipal itu lebih besar dibandingkan agent, maka akan lebih sulit untuk mengidentifikasi siapakah konstituen dibandingkan siapakah agent. Bahkan tadi kita sudah bahas bagaimana cara agent memandang konstituennya. Jangankan kita,
agent sendiri masih kesulitan. Banyak sekali faktanya anggota DPR RI, anggota DPRD, anggota DPD kesulitan untuk melihat siapa sih sebetulnya konstituen milik dia itu siapa. Nah, dari penjelasannya Michael Mazzei, banyak agent yang kemudian mengkategorikan konstituennya dari mulai lingkaran besar sampai dengan lingkaran dalam. Lingkaran besar sampai dengan lingkaran dalam itu akan mempengaruhi bagaimana perilaku agent dalam merespon keinginan daripada konstituennya. Agent akan lebih responsif terhadap lingkaran yang lebih dalam dibandingkan lingkaran yang lebih luar. Lingkaran dalam itu contohnya adalah partai politik. Di beberapa negara partai politik. Ada juga lingkaran dalam selanjutnya adalah kelompok masyarakat yang memang jelas memilih agent dalam pemilihan umum. Oke, dengan kondisi demikian, bagaimana hubungan prinsipal dan agent itu terbentuk? Oke, how is principal-agent relationship? Poin pertama yang saya simpulkan daripada bukunya Michael Mazzei adalah 1. Principals give agent authorized to do and act on behalf of them on the elections. Relations itu terbangun ketika prinsipal memberikan menyerahkan otoritasnya kepada agent untuk melakukan, untuk berperilaku, untuk berkegiatan atau mengambil keputusan, mengambil kebijakan atas nama mereka dari pemilihan umum. Jadi relationship itu terbangun sejak elections. Agent is bound to represent the opinions and interests of those who have elected him. Bagi agents, ya, relationship itu terikat setelah dia terpilih. Jadi ketika dia sudah terpilih, maka dia terikat untuk merepresentasikan atau untuk mewakili, untuk mengambil keputusan, untuk mengambil kebijakan sesuai dengan opini dan kebutuhan daripada orang-orang yang sudah memilihnya. Nah, apakah hanya itu saja? Prinsipal menyerahkan secara begitu saja gitu, memberikan otoritas. Ternyata Michael mengatakan bahwa principal hold the agents accountable for what he or she does. Jadi setelah menyerahkan otoritas, prinsipal tidak menyertakan begitu saja hidupnya kepada agents, tapi prinsipal harus hold the agent accountable for what he or she does. Jadi prinsipal harus memegang proses akuntabilitasnya. Jadi tidak hanya presiden saja yang dimintai laporan pertanggungjawaban oleh publik gitu ya. Anggota wakil rakyat sesungguhnya di dalam demokrasi perwakilan yang betul-betul mendekati kepada demokrasi, maka harus ada mekanisme accountable, di mana principal hold the agent accountable for what he or she does. Jadi agent itu sudah diberikan kartu kertas kosong untuk bertindak dan berlaku semaunya gitu, tapi prinsipal akan menagih nih, apakah kamu sudah mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Bagaimana caranya? Di sini that is by asking for an explanation of what the agent has done and dispense with his or her services. If principal is not satisfied with either the result of the agent's work or with the quality of the explanation offered. Jadi rakyat itu bisa menagih akuntabilitas daripada wakil rakyatnya dan bisa kemudian melakukan, kalau dia puas dia akan memilih lagi, kalau dia tidak puas dia tidak akan memilih lagi, atau bahkan di dalam sistem pemilu tertentu ada yang disebut dengan recall, ya, bahkan konstituen bisa menarik otoritas keterwakilannya. Poin selanjutnya, the heart of the principal-agent approach to representation is the idea of constituency control. Jadi, constituency control itu penting di dalam demokrasi perwakilan. Ya, dalam
hubungan antara orang yang mewakili dan diwakili itu kuncinya ada pada constituency control. Constituency control inilah yang akan menjelaskan kadar kualitas demokrasi yang dilaksanakan pada demokrasi perwakilan. Ya, di sini ditulis lebih lanjut, the idea of constituency control. Ada information, opinions, wants, and needs flow from the constituency to the representative, and he is expected to respond. Jadi, kontrol itu ada pada flow. Flow itu apa ya? Arus atau aliran. Bagaimana ketika konstituensi ingin menyatakan pendapatnya, ingin menyampaikan kepentingannya, kebutuhannya, jadi harus ada akses yang banyak terbuka sehingga si konstituen itu ketika ingin menyampaikan sesuatu itu mudah. Lalu respon. Jadi ada flow masuk, input, dan flow outputnya. Kalau kamu belajar sistem politik Indonesia, nah ini sini input dan output. Flow from the constituency to the representative ini bicara tentang artikulasi kepentingan. Dan he is expected to respond. Jadi demokrasi perwakilan, kadar kualitas demokrasinya bisa kamu lihat dari seberapa besar akses yang diberikan kepada konstituen untuk menyampaikan pendapatnya. Semakin besar, semakin banyak akses publik, akses konstituen, semakin mudah mereka mendapatkan informasi atau menyampaikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan gitu, itu akan semakin demokratis. Dan yang kedua adalah yang dilihat adalah pada bagaimana agentnya ini merespon daripada tadi aspirasi tersebut. Semakin responsif, maka kadar demokrasi perwakilannya semakin demokratis. Jadi the heart of the principal agent approach itu adalah the idea of constituency control. Kemudian flow from the constituency of to the representative, and he is expected to respond. Poin terakhir, responsiveness can take a number of form. Ini adalah salah satu contoh-contoh bagaimana sih wakil rakyat itu bisa merespon. Bentuk-bentuknya itu seperti apa aja. Yang pertama misalnya, introducing legislation that constituent favor. Jadi seharusnya wakil rakyat itu melakukan komunikasi politik kepada konstituennya, mengenalkan aturan-aturan apa yang sudah dibuat dan akan dibuat yang sesuai dengan kebutuhan konstituennya. Kedua, voting on specific bills in accord with the opinion of the constituency. Jadi menunjukkan kepada konstituennya dia bersikap apa terhadap undang-undang yang sedang dibahas di dalam lembaga perwakilan. Contoh misalnya ketika DPR RI kemarin tentang undang-undang cipta kerja aja misalnya. Nah, itu tergantung tiap dapil mungkin punya keinginan yang berbeda-beda. Ada yang mendukung, ada yang menolak sama sekali, ada yang mendukung dengan syarat, ada yang menolak dengan syarat, ada yang menolak tanpa syarat gitu ya. Nah, si anggota wakil rakyat ini, si agent ini, dia harus berkomunikasi dengan prinsipalsnya. Dia harus memberikan penjelasan terhadap konstituennya gitu, bukan berjalan sendiri begitu saja, bersikap, kemudian berargumen tanpa memberikan komunikasi politik apapun pada konstituennya. C. Speaking out on behalf of the interest of one's constituent. Jadi dia harus bisa berbicara, harus bisa mewakili ya, menjadi orang yang berbicara secara lantang, keras terhadap di parlemen gitu ya, mewakili kepentingan kebutuhan konstituennya. Contoh misalkan di daerah Banten banyak sekali orang yang penduduk padat, kemudian banyak sekali yang ingin naik haji, kemampuan ada, daftar tunggu hajinya banyak nih, sedangkan kuota yang diberikan di Banten itu lebih sedikit dibandingkan provinsi lain. Nah, dia harus speaking out on behalf of the interest of one constituents, dan disitulah dia harus lantang berbicara gitu. Itu contohnya lah kurang lebih. The seeking position of influence within the legislature so that one can work more effectively for one constituent.
Jadi sebagai wakil rakyat itu juga harus aktif di dalam parlemen, mencari posisi, mencari jabatan gitu ya, mencari kedudukan dalam rangka untuk mempermudah dirinya dalam hal mewakili kepentingan rakyatnya. Contoh misalnya kamu adalah wakil rakyat dari timur, Papua misalnya, Sulawesi, di mana Papua dan Sulawesi masalah infrastruktur itu lebih jauh terbelakang dibandingkan daerah lain. Maka sebagai wakil rakyat di Papua, kamu harus berusaha keras tuh di partai politiknya maupun di parlemennya untuk mengusulkan bahwa kamu jangan ditempatkan di Komisi 8 yang ngurusin haji, tapi di Komisi 5 dong yang ngurusin infrastruktur. Kurang lebih kayak gitu. Itu adalah bentuk responsiveness ya, terhadap kepentingan konstituen kamu. Yang kelima, providing specific services for individual constituent and for constituency based interest. Nah, jangan cuma sibuk di parlemen aja, tapi juga harus membuka komunikasi. Jadi harus juga punya nih services di tempat dia terpilih gitu. Harus punya dia tempat atau kantor di mana rakyatnya, konstituennya, orang-orang yang memilih dia, loyalis-loyalisnya gitu ya, simpatisannya, ketika dia punya kebutuhan atau dia butuh, misalnya ada saya misalnya sebagai dosen, kemudian ada undang-undang cipta kerja, saya ingin bertanya bagaimana apakah akan berdampak pada pekerjaan saya, maka saya harus dengan mudah mencari dan mengakses gitu ya informasi gitu dari wakil rakyat saya. Nah, dari A, B, C, D, E ini, kira-kira kamu sebagai konstituen sudah merasakan yang mana terhadap wakil rakyat dari dapil kamu sendiri? Oke, dari penjelasan saya yang panjang kali lebar tadi, ada makna ya, ada makna yang tersirat bahwa dalam hubungan prinsipal dan agents, dalam hubungan konstituen dan wakil rakyat, ada pertukaran. Pertukaran apa? Prinsipal membutuhkan interested in having their views and interests faithfully represented in the political decision making process. Itu adalah kebutuhan prinsipal. Sedangkan agents has an interest in continuing in office. Ya, jadi wakil rakyat menginginkan dirinya keberlangsungan hidupnya semakin panjang di DPR RI, di DPRD, semakin lama, sampai mereka mati mungkin, karena tidak ada batasan wakil rakyat ya, tidak seperti presiden hanya 2 periode gitu ya, dibatasi periodenya. Sedangkan wakil urusan lembaga legislatif hampir di semua negara itu tidak ada batasannya. Jadi has interest in continuing in office. Jadi inilah dua pertukarannya. Prinsipal menginginkan bahwa kepentingannya itu diperjuangkan oleh agents gitu ya. Sedangkan agent has an interest in continuing in office gitu. Nah, adakah sisi buruknya? Oh, ada sisi buruknya, bahwa demokrasi perwakilan dalam kita bicara tentang lembaga perwakilan itu juga bisa menimbulkan terciptanya patron clients ya, klientelisme ya, patronase. Nah, itu bisa terjadi. Mengapa itu bisa terjadi? Karena dalam klientelisme dan dalam patronase itu pasti ada pertukaran. Ya, pertukaran yang bisa tercipta dalam patronase dan klientelisme adalah ketika posisinya tidak sejajar. Kalau agent misalnya memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan prinsipal, maka patronase dan klientelisme pasti akan terjadi deh. Tapi kalau seandainya yang dikatakan oleh Michael bahwa prinsipal memiliki kekuatan untuk mengontrol agents ya, maka patronase dan klientelisme itu ya bisa diminimalisir. Nah, makanya dibilang bahwa demokrasi perwakilan, kadar demokrasinya bisa dilihat dari sejauh mana citizens mampu mengontrol agentsnya. Nah, silahkan kamu berpikir, kira-kira kamu sebagai konstituen di Indonesia, apakah sudah memiliki kemampuan untuk mengontrol agentsnya? Jika iya, maka demokratis. Tapi jika tidak, silahkan kamu teliti. Mengapa demikian? Apakah ada patronase, ada klientelisme,
Apa yang menjadi masalah? Apakah agentsnya kurang pengetahuan bagaimana dia memandang konstituennya, atau agentsnya tidak tahu siapa konstituennya, atau justru prinsipalnya atau konstituennya yang tidak mau mengontrol agentnya? Silahkan kamu berpikir. Oke, next. Yang saya garis bawahi atau yang saya ambil dari bukunya Michael adalah opinion versus interest, a dilemma in representation democracy. Ketika tadi kita sudah bahas kesulitan agents untuk mengenali konstituennya dan kesulitan konstituen untuk mengontrol agentsnya, kita akan bahas ternyata ada vis-a-vis antara opinion dan interest. Oke, apa itu opinion? Menurut Michael, opinion refers to what citizens wish to happen. Jadi, opinion adalah merujuk pada apa yang diinginkan oleh citizens, apa yang diinginkan oleh konstituen. Jadi ini harapan, hope, demands, ya, aspirasi. Sedangkan interest means what would be best for the citizens independent of his opinions. Jadi interest itu bisa jadi bukan berasal dari apa yang diinginkan oleh konstituen, tapi berdasarkan dari pertimbangan analisis dirinya sebagai agent, sebagai wakil rakyat, memandang apa yang baik untuk konstituennya. Jadi kita sedang bicara tentang vis-a-vis antara teori representasi delegasi dengan teori trustee, gitu ya. Yang ada di teori yang saya sampaikan berdasarkan bukunya Haywood. Jadi sebaiknya bagaimana sih kalau menjadi wakil rakyat, gitu ya? Menurut Michael Mazie di sini juga dibahas nih, apakah sebagai wakil rakyat itu lebih baik mengedepankan interest dibandingkan opinion, atau justru opinion dulu baru interest? Which one? Trustee or delegation? Di dalam bukunya Michael Mazie dia katakan bahwa the lack of agents in this relationship is not knowing to pick between opinion and interest when the situation is opposed. Jadi kekurangan dari sebagai seorang wakil rakyat, selain kurang tadi yang saya bilang wakil rakyat itu sering sekali tidak mengenali siapa konstituennya setelah dia terpilih, gitu ya. Kekurangan selanjutnya adalah agents itu sometimes mereka kebingungan harus memilih yang mana, gitu. Memilih yang mana when the situation is opposed. Ketika situasi di mana opini dan interest itu saling bertolak belakang. Contoh deh, bayangin deh kamu yang jadi wakil rakyat, oke? Kamu duduk, kamu dari partai, yang satu dari partai Gerindra, yang satu dari partai Keadilan Sejahtera, yang satu dari partai Demokrat, dan yang satu dari partai koalisi partai pemerintah. Ketika dihadapkan, gitu ya, kamu terpilih dari dapil kamu dan dihadapkan kepada revisi Undang-Undang KPK, kira-kira kamu akan memilih apa? Apakah kamu akan memilih untuk terus meneruskan Undang-Undang KPK, atau kamu akan menolak Undang-Undang KPK? Lalu alasannya apa? Apakah karena alasan opinion atau alasan interest? Nah, ini yang saya maksud ketika situasi bertentangan. Secara opini kita melihat bahwa most the people of Indonesia, most of dapil di Indonesia really want to stop the undang-undang of revisi KPK. Tapi most of the political party in the legislations, gitu ya, expected that undang-undang KPK harus direvisi, mengingat KPK yang dinilai sebagai lembaga superpower, ya, dan itu dipandang akan mencederai demokrasi bila tidak direvisi. Kurang lebih kan begitu. Selama ini kalau kamu menyaksikan deh bagaimana anggota legislatif kita berargumen menjelaskan tentang bagaimana revisi undang-undang KPK itu menjadi perlu, itu selalu dikatakan this is for the good reason for the people. People nggak ngerti gitu. Yang ngerti itu kita yang ada di lembaga perwakilan. We see everything gitu. We see
what you don't see gitu ya, karena kita berada di lembaga perwakilan gitu. Dan kita melihat bahwa revisi undang-undang KPK itu perlu demi kebaikan banyak orang, seperti itu kan alasannya. Tapi despite apa yang bagus, apa yang tidak bagus untuk dirinya, rakyat tahu apa yang dia butuhkan untuk diri dia sendiri. Dan ternyata upaya penolakan dari rakyat juga gencar. Dari mulai LSM, kelompok organisasi non-government gitu ya, NGO, kelompok masyarakat, ya banyak yang bahkan sampai melakukan protes ya, baik secara melalui dunia maya maupun dunia realita di jalanan-jalanan. Nah, ini adalah kejadian yang menunjukkan adanya perbedaan opinion and interest when the situation is opposed. Dan faktanya, realitanya, legislatif di parlemen kemarin lebih memperjuangkan, atau berhadap-hadapan dengan opini daripada masyarakat. Nah, itu faktanya. Jadi, inilah opinion versus interest, a dilemma in representation democracy. Ya, jadi sometimes they neglected the opinion and rather to choose interest by the name of the good of for all people or constitutions. Ini jeleknya daripada demokrasi representations. Why? Karena kita menyerahkan otoritas, karena kita menyerahkan kewenangan diri kita gitu ya, kepada orang lain gitu. Orang lain bisa memutuskan apa yang baik untuk kita gitu. Dan mereka bisa punya opini sendiri kan gitu. Kita tidak bisa menghalangi mereka untuk beropini sendiri gitu. Apalagi kalau mereka sudah menjadi wakil rakyat. Or in some nation, agents rather to pick their political party decision than their constituent. That's what happened in Indonesia. Indonesia adalah fakta dari statement ketiga ini, bahwa seringkali di Indonesia ketika dihadapkan antara opinion dan interest, wakil rakyat lebih memilih untuk defending on the interest rather than opinion. Mengapa? Karena tadi kalau misalnya kita cermati daripada teori representationsnya, bahwa somehow agents di Indonesia itu merasa dirinya lebih kepada teori trustee dan teori mandat. Kalau teori trustee, mereka merasa dirinya jauh lebih knowledgeable, ya, information able gitu, lebih smart people dibandingin rakyatnya, sehingga mereka lebih mengedepankan his perspective, his analysis in the name of the good for people and in the name of constituency rather than constituent. Jadi lebih berpihak kepada teori trustee ketimbang teori delegasi, dan lebih condong terutama lebih dominan teori mandatnya dibandingkan trustee ataupun delegasi. Jadi kalau bisa dibikin piramida, mungkin teori yang lebih banyak digunakan adalah teori mandat, setelah mandat adalah trustee, habis trustee adalah delegasi. Jadi jarang sekali wakil rakyat yang menampilkan dirinya sebagai delegate from his or her constituent. Contohnya seperti ini. Kita lihat dari struktur kelembagaan di perwakilan itu, DPR, DPRD gitu ya. Ada yang nama fraksi, ya, ada yang dinamakan fraksi. Fraksi itu adalah, tidak ada sebetulnya struktur fraksi di dalam organisasi lembaga perwakilan ya. Secara resminya tidak ada. Tapi yang ada kan pimpinan MPR, sekretariat jenderal, komisi, gitu kan, panitia khusus dan selanjutnya. Nah, fraksi ini adalah sebetulnya penunjukan bahwa partai politik memiliki superpower terhadap wakil rakyatnya ketimbang konstituennya. Mengapa demikian? Ya karena tadi di Indonesia wakil rakyat itu yang menentukan siapa
peserta pemilu itu adalah partai politik gitu. Dan untuk menjadi wakil rakyat itu harus menjadi bagian daripada partai politik. Mungkin berbeda dengan senator di Amerika, dia merupakan bagian daripada daerah. Jadi kalau bicara DPR, maka yang lebih dominan adalah partai politiknya. Tapi kalau bicara DPD, maka yang lebih dominan seharusnya adalah teori delegasinya. Hanya saja di Indonesia, yang lebih superpower di dalam bicameral ini adalah partai politik, bukan senatornya. Kalau di Amerika, ya seperti itulah, senatornya kalau tidak salah memiliki fungsi dan tanggung jawab yang lebih besar, lebih powerful dibandingkan dengan siapa dari partai politik gitu. Jadi senator itu menentukan. Nah kalau kita tidak, kebalikannya. Jadi kecuali tolong perbaiki saya kalau saya salah ya, seperti itu. Jadi kalau di Indonesia DPR itu jauh lebih powerful dibandingkan DPD gitu. Senator itu lebih secara fungsi sesungguhnya tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya, karena yang memutuskan undang-undang semuanya ada di DPR RI. Jadi partai politik memiliki kekuasaan yang besar di lembaga perwakilan. Nah maka wakil rakyat meskipun dia dipilih oleh rakyat yang secara langsung, beda halnya dengan di era Orde Baru ya, milihnya partai politik. Kalau sekarang kan sebenarnya milih orang wakil rakyat ya. Tapi wakil rakyat tidak memandang secara langsung kepada rakyatnya bahwa dia adalah konstituen. Di situ ada cut di tengah, ada cutting, ada yang memotong di tengah-tengah. Siapakah itu? Dia adalah partai politik. Celakanya partai politik di Indonesia itu tidak dikelola secara demokratis. Ya, partai politik di Indonesia itu mostly adalah partai dinasti. Ya, you mentioned lah, semua tuh dinasti, semua adalah keluarga. Maka kalau misalnya partai politiknya dikembangkan dengan cara dinasti, kekeluargaan, keluarga, maka wakil rakyat ya, bisa-bisanya, miris-mirisnya, bukan memperjuangkan kepentingan konstituennya, tapi memperjuangkan circle dalamnya adalah partai politik, dan circle lebih dalamnya lagi adalah the leader of the partai politiknya. Nah ini lebih celaka lagi. Jadi bukan lagi bicara apa yang baik untuk rakyat ataupun konstitusi gitu, itu hanya sebagai pembenaran aja. Padahal yang dia lihat adalah ya konstituennya bukan rakyat yang ada berada dalam dapil itu, tapi circle dalamnya itu. Ini teori agent and principle ini sebenarnya bisa menjelaskan ya fenomena yang ada di Indonesia saat ini. Dan teori ini juga bisa membantu kita untuk meneliti gitu ya, untuk meneliti kadar daripada demokrasi representatif kita. Tadi kan kita sudah memahami tentang demokrasi representatif ya, apa vis-a-vis dengan demokrasi ya, dengan meaning daripada demokrasi itu sendiri gitu. Bahwa menurut Haywood gitu ya, kita tidak lagi mempertentangkan itu demokrasi atau bukan demokrasi, tapi lebih kepada kadar dan kualitasnya. Nah, hubungan agents dan prinsipal juga akan mempengaruhi daripada kualitas daripada demokrasi yang dijalankan di sebuah negara yang memilih untuk melakukan demokrasi perwakilan. Nah, kalau misalnya yang dilakukan oleh agent seperti di Indonesia lebih mengedepankan yang memandang bahwa konstituennya adalah partai politik dan partai politiknya dikembangkan secara dinasti, ya sudah pastilah kadar demokrasi itu akan terancam. Ya, itu hal yang menarik yang bisa kamu teliti nanti. Kalau kamu tertarik untuk membuat skripsi ya tentang hubungan wakil rakyat dan yang diwakilinya. Okay, this dichotomy between acting as your constituent wants you to act as their delegate and acting in what you believe to be their best interests as their trustee has been a recurrent theme in both theoretical and empirical studies of representation. Itu kan, ini di poin 4. Jadi dikotomi antara membela opini, ya opini itu adalah ketika ada harapan daripada konstituen supaya kamu bisa supaya wakil rakyat itu bisa bekerja sesuai dengan apa yang dimaui oleh konstituen, dan interest di mana
wakil rakyat itu bekerja dengan apa yang dipercaya baik untuk konstituennya, gitu ya. Ini menjadi diskursus yang lama secara teoretis maupun secara empirical study. Ya, jadi menarik, kamu masih bisa meneliti hal ini. Misalnya meneliti kemarin undang-undang KPK, gitu ya, untuk menjelaskan mengapa semua anggota wakil rakyat itu kok ada nggak sih wakil rakyat yang kemudian menentang partai politiknya dan lebih membela opini masyarakat gitu di partai politiknya yang secara jelas-jelas menginginkan undang-undangnya direvisi gitu. Atau kayak sekarang deh tentang 75 anggota KPK yang di dismiss gitu ya because of TWK gitu ya, dibilang tidak Pancasilais misalnya. Ada nggak anggota partai politik yang kemudian lebih membela 75 pegawai ini dan membela atau mempertanyakan pemerintah, tapi dia berasal dari partai politik yang atau dia berdasarkan dari koalisi partai pemerintah gitu. Menarik untuk diteliti. Nah, ini opinion versus interest. Next, what should agent do? Nah, Michael Mizzi menyarankan dia punya pendapat, dia punya sikap dalam teori agent dan prinsip. Apa yang harus dilakukan oleh agents ketika dihadapi oleh situasi bertolak belakang gitu ya, bertabrakan antara opinion dan interest. Michael mengatakan, the principal agent model argue that a representative relies on the judgment of his constituent because it is they whom he must make present again. They who have authorized him, and it is to them that he must account. Jadi, ketika terjadi bertabrakan antara opinion dan interest, menurut Michael, sebagai seorang agent, maka yang harus dipilih adalah opini. Mengapa? Karena wakil rakyat mendapatkan otoritas untuk mewakili banyak orang, itu berasal dari banyak orang, dari konstituennya. Jadi dia harus membela konstituennya. Jadi disimpulkan kalau dalam teori ini sebetulnya teorinya konstituen itu adalah mereka yang memilih di daerah pemilihan atau mereka atau penduduk yang tinggal di daerah pemilihan ya, sesuai dengan batas geografi. If his effort to account for his action falls short, he may well be replaced by his constituent and at the next elections. Mengapa harus memilih opini? Karena tadi kunci daripada teori ini adalah citizens control, not political party control, but citizen control. Jika agents tidak memilih opinion, maka citizens will replace him in the next elections. Jadi kalau berdasarkan teori agent principle, agent itu harus memilih opini. Dan prinsipal itu punya hak untuk menghukum agentnya bila tidak bertindak sesuai dengan apa yang dia mau. Hukuman yang paling minimal aja, tidak memilih orang yang sama pada saat pemilu yang akan datang. Menurut kamu nih, silahkan berpikir. Apakah agent di Indonesia itu sudah bertindak seperti teori agent and principle? Apakah konstituen di Indonesia sudah memiliki hak mengontrol dan hak untuk mempunish kalau misalnya dia tidak sesuai dengan keinginannya, jangan memilih lagi di pemilu yang akan datang? Menarik bukan teori ini digunakan untuk penelitian? Next, kita akan bicara tentang accountability. Tadi kita udah bicara dong tentang agentsnya, what should they do when the opinions and interests in the position of oppose gitu ya. Dan sekarang kita akan bicara tentang bagaimana how the citizens control. Bagaimana konstituen itu bisa mengontrol agents. Kita akan bicara tentang akuntabilitas. Nah, sebelum kita bicara tentang akuntabilitas, kamu harus tahu dulu apa itu akuntabilitas. Saya nggak akan kasih tahu, silahkan cari sendiri. Yang saya mau kasih tahu adalah bila seseorang sudah berakuntabilitas,
maka sudah pasti dia bertanggung jawab. Bila seseorang bertanggung jawab, belum tentu dia punya akuntabilitas. Itu letak kunci pemahaman akuntabilitas. Jadi apa itu akuntabilitas? Oke, cari sendiri, oke? Accountability. The lack of principle in this relationship is not able to found a clear method in taking agents accountability. Jadi kekurangan di buku ini, di Michael Mazzei ini adalah dia tidak juga menceritakan cara, the clear method how the principle taking agents accountability. Nah, kesulitan di dalam demokrasi perwakilan adalah konstituen, bagaimana mekanisme konstituen untuk mengontrol Dewan Perwakilan Rakyatnya, mengontrol wakil rakyatnya itu tidak mudah gitu ya. Bahkan tidak ada metode yang secara jelas. Di berbagai negara juga tidak ada metode yang secara jelas, kecuali misalkan ada sistem recall. Misalnya dibuat petisi yang ditandatangani oleh berapa ratus ribu orang oleh konstitusinya gitu ya, dibentuk metode seperti itu. Jika dirasa yang menarik juga bila ada di dalam konstitusinya gitu ya, dibuat, jika petisinya itu ditandatangani oleh 1/2+1 gitu ya masyarakat yang berada di dapilnya, maka anggota wakil rakyat dari partai politik tersebut harus wajib ditarik oleh partai politik dan diganti. Selama ini, kalau kita melihat di berita-berita gitu ya, terjadi drama di parlemen, posisi recall atau penarikan kembali anggota legislatif itu tidak pernah oleh rakyatnya, tidak pernah oleh konstituennya. Yang terjadi di Indonesia itu selalu oleh partai politiknya, melawan kebijakan partai politiknya. Ya, makanya sering banget di Indonesia ini politisi kutu loncat ya, pindah dari satu partai ke partai lainnya gitu. Setelah dipecat atau tidak segaris lagi dengan partai politiknya, maka dia dengan seenaknya dia berhenti dan pindah ke partai politik lain. Padahal dia punya konstituen di sana gitu ya. Bagaimana dia mempertanggungjawabkan kepada konstituennya? Atau bagaimana partai politik seharusnya mempertanggungjawabkan di depan konstituennya. Dia masih menginginkan si wakil rakyat itu menjadi wakilnya. Nah, kasus yang menarik mungkin satu-satunya recall yang tidak berhasil dilakukan adalah kasusnya Fahri Hamzah dan PKS. PKS ingin merecall Fahri Hamzah, tapi Fahri Hamzah berhasil melalui pengadilan nih kalau nggak salah mempertahankan posisinya dengan alasan ya tadi teori yang tadi bahwa dia dipilih oleh rakyat secara langsung sehingga partai politik tidak boleh gitu. Tapi anehnya kasus itu cuma terdiri pada Fahri Hamzah. Kasus-kasus yang lainnya itu kandas berguguran ya, semua di recall, diganti karena tidak segaris lagi dengan, bukan kebijakan partai politik sih sebetulnya, kebijakan daripada ketua partai politik, karena hampir semua partai politik di Indonesia itu adalah dinasti ya. Coba deh kamu cari deh di berita, ada nggak? Nah, menarik juga kalau kita bikin ya metode seperti itu di Indonesia, bisa nggak ya? Oke, poin selanjutnya. It is not clear that legislature re-elections or defeat truly can be interpreted as an exercise in accountability. Nah, masalahnya walaupun tadi sering saya mention, Mazzei juga mentions di bukunya bahwa ketika anggota wakil rakyat atau agent tidak terpilih lagi pada pemilu yang akan datang, maka itu adalah bentuk punishment. Nah, itu belum tentu berupa punishment. Jadi tidak jelas apakah dia tidak terpilih lagi itu betul-betul karena konstituennya tidak menginginkan dia lagi atau sebagai hukuman karena dia kemarin tidak menjalankan amanat konstituen gitu. Nah, itu banyak faktor ya dan itu sulit untuk dibaca. Tapi apakah statement itu kemudian menjadi runtuh atau menjadi tidak berlaku lagi? Statement bahwa konstituen bisa tidak memilih lagi sebagai bentuk hukuman atas ya apa yang sudah dikerjakan sebelumnya, dianggap tidak mewakili gitu ya. Ya kalau misalnya kita lihat lah kejatuhan dari Partai Demokrat gitu ya, di era SBY kan banyak sekali kasus korupsi gitu ya yang dilakukan oleh anggota partai politiknya, dan itu betul-betul menghantam suara Partai Demokrat ya. Jadi
eh, ya statement itu berlaku gitu loh. Buktinya rakyat Indonesia di dapil manapun dengan melihat Partai Demokrat yang demikian, bahkan ya mereka kan melanggar tagline-nya sendiri, kampanyenya melawan atau memberantas korupsi gitu loh. Satu demi satu dari yang mengatakan melawan korupsi masuk penjara karena kasus korupsi. Jadi wajar kiranya 5 tahun yang akan datang gitu ya, pada pemilu yang akan datang gitu ya, Demokrat kehilangan banyak suara dan kehilangan banyak kursi di parlemen. Yaitu mencirikan bahwa rakyat Indonesia gitu ya, sebagai konstituen daripada Partai Demokrat ya dahulunya gitu, most often kemudian mengalihkan otoritasnya kepada partai lain. Ini adalah salah satu contoh bentuk penghukuman ya, karena dianggap tidak bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang mewakili, orang yang diwakili, sorry. Ya, itu bicara tentang akuntabilitas. Next, paradox representative relationships. Kita akan hampir menuju kepada kesimpulan. The paradox of the representative relationship is that on the one hand, representatives pay a great deal of attention to their constituent, but on the other, they face ambiguity about the identity of the constituency. Lack of information on the part of the constituent, often conflicting and confusing information about what constituent wants, and the potential conflict between constituency opinion and constituency interests. Ada beberapa sih yang tidak saya bahas di dalam slide sebelumnya. Kalimat pertama ini sudah saya bahas bahwa kekurangan daripada agents di dalam agent principal relationship adalah lack of attention to the terhadap konstituennya. Jadi perhatian terhadap konstituennya sangat kurang, responsifnya terhadap kebutuhan konstituennya sangat kurang. Kenapa itu bisa terjadi? Ada dua hal. Pertama, dia tidak tahu siapa konstituennya. Ini parah banget nih, udah jadi wakil rakyat tapi nggak kenal siapa konstituennya. Yang kedua adalah ya tadi dihadapkan antara opinion dan interest opposed, ya situations opposed. Jadi ketika ada situasi berhadapan-hadapan antara opinion dan interest, most of the agents prefer to choose to pick interest. Nah, itu di sisi daripada agents atau representative. What about represented? Ya, konstituen, rakyat, people. Ada kekurangan di wajah rakyat. Apa kekurangan di wajah rakyat? Pertama tadi, lack of there is no clear method about accountability. How to control the agents, itu tidak ada metodenya secara jelas. Dan yang kedua adalah ya, the ambiguity. Ya, the lack of informations. Ya, dan the ambiguity about the lack of information dan confusing what constituent wants. Jadi sometimes konstituen juga bingung maunya apa. Jadi mengapa demokrasi representatif itu ada? Karena salah satunya tidak semua masyarakat itu aware, mempunyai awareness terhadap policy. Jadi lebih banyak orang yang tidak tahu dibandingkan yang tahu tentang policy. Menganggap bahwa apa yang berjalan di lembaga perwakilan itu terpisah dari kehidupannya. Itu lebih banyak. Mengapa? Information kurang, knowledge-nya kurang. Ini dari sisi konstituennya ya. Nah, hal tersebut ya menyebabkan beragamnya informasi yang diterima atau beragamnya pengetahuan yang dimiliki oleh konstituen itu akan mempengaruhi tentang apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, apa sih aspirasinya. Nah, makanya saya bilang bahwa kalau bicara tentang budaya politik pada sisi konstituen itu banyak, ada partisipatif, ada subjektif, dan ada parokial. Kalau kita pada sisi partisipatif, di mana knowledge-nya bagus, kemudian sifatnya evaluatif, gitu ya, maka mungkin itu akan sangat membantu hubungan antara agent dan prinsipal.
akan sangat membantu agent untuk mengerjakan pekerjaannya karena prinsipal tahu apa yang diinginkannya. Tapi kalau dia parokial atau subjektif, nah disitulah agent akan lebih banyak bertindak seperti trustee atau mandat. Oke, semoga kamu paham ya. Semoga kamu bisa mengikuti penjelasan saya. Jadi ada dua hal. Pertama, tidak ada metode yang jelas bagaimana cara mengontrol. Yang kedua adalah lack of information yang menyebabkan masyarakat atau konstituen bingung terhadap apa yang diinginkannya. Dan yang ketiga adalah potential conflict between constituency opinion dan constituency interest, seperti yang terjadi di Indonesia. Ya, di satu sisi constituency opinions yang tadi undang-undang revisi KPK, di sisi lain mungkin akan ada yang berpendapat bahwa apa sih daripada kita berantem-berantem aja udah sih gitu ya, jangan demo-demo aja, kan ada juga yang kayak gitu. Mereka lebih pintar lah dibandingkan kita, jadi tahu apa yang harus dilakukan. Ada kan pendapat-pendapat seperti itu. Ya, ini adalah paradox representative relationship. Solution. How to deal with the paradox? Menurut Michael Mazier, some have turned to the term responsiveness as a theoretical way to incorporate these uncertainties and contradictions. Ya, jadi yang mendekatkan jembatan antara agents dan principles adalah poin responsiveness. Ya, responsiveness itu kuncinya ada pada komunikasi politik. Representing here means acting in the interest of the represented in a manner responsive to them. Jadi acting in the interest of the represented itu nggak cuma hanya sit in the parliament and then talk to the press, talk to media, talk with the government, talk with the college, same of sama-sama member of parliament gitu ya, atau ngomong dengan partai politiknya, leader pemimpin partai politik, tidak, tapi bagaimana kamu bisa menjelaskan. Kalau kamu nih wakil rakyat nih, kamu harus bisa menjelaskan kepada konstituen kamu gitu loh. Responsifnya itu ada pada komunikasi politik, itu jelas sekali responsifnessnya. Ketika rakyat tiba-tiba lapar, kamu harus segera tuh bekerja tuh, nggak nunggu nanti ya undang-undangnya belum dibahas, tapi rakyatnya udah lapar. Jadi responsif, seberapa cepat responsnya gitu ya, responsif. Jadi bukan hanya bikin undang-undang aja, tapi bagaimana ketika bikin undang-undang itu di saat yang bersamaan kamu juga bisa menunjukkan saya ini lagi bikin undang-undang sebagai bentuk jawaban responsifness saya terhadap kebutuhan kamu. Saya ini sedang berkomunikasi dengan pemerintah loh, sebagai responsif atas keresahan kamu. Ya, jadi the representative must act independently, harus mandiri, harus terlepas dari segala kepentingan, independent. Ya. His action must involve discretion and judgment. He must be the one who act. He must not be found persistently at odds with the wish of the represented without good reason in terms of their interests. Jadi, kalau misalnya ada perbedaan antara opini sama interest, gitu ya, kalau memang mau pilih interest nih, harus betul-betul yakin bahwa itu adalah the best for all. Dia harus betul-betul harus good reason. Kalau nggak ada without good reason, mesti ada bobo politiknya, mesti ada hawa-hawa kekuasaannya. Pilih opinion, jangan pilih interest. Itu menunjukkan how responsive you are to your constituent. Without a good explanation of why their wishes are not in accord with their interests. Hannah Pitkin, ini dalam buku Michael Almanzi. Ya, jadi yang mendekatkan paradoks tadi, ya, yang meminimalisir paradoks tadi adalah bagaimana agents ya acting responsif ya terhadap konstituennya. Oke,
itu saja perkuliahan kita hari ini. Wah, sudah 1 jam ternyata. Selamat menikmati. Setelah ini, itulah saya akhiri pembahasan tentang teori-teorinya. Next, kita akan bahas tentang lebih kepada fenomena lembaga perwakilan di Indonesia. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.